Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mohon penjelasan dari Ustaz. Saya mendengar ada satu doa. Allahumma hasanta qulbi Allahumma hasanta qulbi fahasin qulbi. Mohon kejelasan itu. Assalamualaikum. Itu doa yang sangat bagus ya untuk mohon supaya perbaiki hati, supaya hatinya itu baik. Ya tadi aplikasinya dengan zikir qalbi nanti doa itu ya, dengan zikir qalbi itulah. Tapi tadi untuk mengaktifkan zikir qalbi itu bolehnya hanya 1000 istighfar. Dicoba terus ya, sampai dapat. Kalau dapat itu nanti ya, itu sebuah anugerah. Ya Allah, perbaikilah hati kami ya, baguskanlah ya hati kami. Nah, itu artinya sudah mencapai ke zikir qalbinya itu sudah jalan. Nah, kebanyakan kan manusia itu lalai ya. Apalagi misalkan sudah kena jerat ya. Kan jeratannya banyak gitu. Jangankan zikir qalbi gitu ya. Jeratan itu sebenarnya usaha manusia ya, mencari kehidupannya itu kan ketika salah jalan itu ya nggak bisa. Artinya doa itu harus ada korelasinya ya antara doa dengan aplikasinya. Gak cukup doa saja. Misalkan begini contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya kan gitu, tapi korupsi terus. Ya nggak bisa gitu maksudnya, harus ada korelasi dengan doa dan orang yang berdoa. Termasuk tadi itu doa yang bagus ya. Untuk supaya hati kita mempunyai hati yang baik gitu. Nah, aplikasinya tadi dicas hatinya itu dengan zikir qalbi ya. Untuk mengaktifkan zikir qalbi itu yaitu istighfar 1000 kali. Tidak ada literaturnya, jadi kita berbagi pengalaman. Dan istighfar itu nanti dahsyat sekali yang banyak manfaatnya. Di samping dosa-dosa kita diampuni, ya, kemudian sifat galau, ya, gelisah kita hilang, pahalanya juga banyak, bahkan bisa menimbulkan sebuah keajaiban. Jadi saya sempat punya murid, ya, murid saya itu ingat saya, jadi sempat diberikan berlian sama menantunya hilang. Ceritanya gitu kan malu ya, gak enak juga ya, hilang. Terus ingat saya, istighfar mungkin dibanyakin gitu. Itu ketemunya itu di depan rumahnya lagi ngoret itu yang cangkul kecil ya. Itu di situ ketemu berlian itu. Nah itu istighfar itu sangat seperti. Belum nanti banyak gitu pengalaman rohania yang akan kita dapatkan gitu ya. Nanti lewat yang mimpi-mimpi yang indah gitu. Itu ya, jadi itu doa yang sangat bagus. Cuma tadi bukan hanya sekedar doa, tapi coba aktifkannya lewat istighfar tadi. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zulhibban Asmi Barat. Saya ingin bertanya, memang saya sangat tertarik kalau kita bicara akhlak ya. Kita korelasikan dengan apa yang terjadi pada para pemimpin kita sekarang. Kesalahan sekarang ini itu adalah yang terjadi sekarang adalah pola masa lalu ya. Saya ingat waktu saya masih SD, bagaimana pendidikan agama itu sangat ketat dan kita sangat hormat kepada guru agama di era itu. Manusia yang dilahirkan tidak sebanyak ini korupsinya. Ya, ini mungkin Bapak kalau kita bicara konsep apa yang harus kita lakukan sehingga kelak di masa depan itu lahir orang-orang yang kalau tidak sempurna dari Allah, orang-orang yang bermartabat dan merasa bertanggung jawab, banyak benci dengan kata-kata korupsi itu. Saya waktu di Indonesia Lawyer Club pada saat Erick Thohir berbicara, seorang pemimpin BUMN itu kalau dia berakhlak, insya Allah
hasilnya akan bagus. Nah, saya mendengar begitu, mudah-mudahan ke depan seperti itu. Jadi pendidikan agama seperti apa yang harus dilakukan untuk generasi kita yang berikutnya. Dalam kesempatan ini Pak, itu salah satu kesempatan ini saya terima kasih banyak kepada Pak Hengki ini. Pak Hengki ini pengurus semenjak saya tinggal di sini Pak ya, banyak pembaruan. Jadi bukan masa lalu tidak bagus. Pak Hengki ini semangat memperbaiki kita di sini ini adalah seperti lambang dan pertemuan penerangan api dan tak pernah kunjung padam. Terima kasih Pak Hengki, mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Terima kasih Pak Zulhaimar, generasi muda kedua menurut WHO ya, umur 70 ya. Ya, terima kasih Om Dr. Andes Haji Zulhaimar dari Sumatera Barat. Ya, dijawab dulu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya. Memang kita harapkan generasi ke depan itu generasi yang unggulan ya. Apalagi saya sempat membaca sebuah jurnal bahwa Indonesia itu tahun 2045 akan menjadi negara emas ya, terbesar di dunia. Ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Cuma apabila banyak ya, apabila gitu. Dan tadi memang satu sisi ya, konsepnya itu harus kembali konsep kurikulum Qurani. Mau gak mau gitu ya. Semua ditata ulang ya. Semua diperbaiki gitu ya. Termasuk program mesin ya. Nanti itu program mesin itu mungkin bisa ditambahin. Jadi ada materi-materi utama nanti yang harus dijalankan program mesin. Pertama, bagaimana supaya jamaahnya itu mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar itu. Kedua, bagaimana supaya program khotaman Quran dijalankan. Setiap akhir bulan malam Ahad ambil gitu. Ya. Banyak kan ini? Jadi kalau ini jalan seluruh masjid se-Indonesia, nah itu awal kebangkitan Islam. Tapi memang tidak mudah ya. Saya itu kerja keras untuk program itu, belum jalan-jalan, hanya berapa masjid. Ya, mudah-mudahan kedepannya kompakan, atau mungkin nanti ada kenalan orang besar di atas gitu ya, biar ada instruksi dari atas, langsung khotaman Quran setiap akhir bulan. Ya. Jadi kalau sudah seluruh Indonesia itu langit betul-betul terbuka. Sekarang kan ada gulita ya, kecuali kita masih belum. Nah itu. Kedua, masukkan materi ya, tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu tafsir Al-Quran secara bertahap ya, dari Al-Fatihah, dari ayat 1, 2, terus Al-Baqarah terus ya. Walaupun nanti khotamnya berapa tahun gak apa-apa, yang penting programnya itu ya jalankan. Mungkin tadi satu pertemuan itu hanya 1-2 ayat. Kemudian yang kedua, ulumul Quran. Ini program wajibnya. Nah, ulumul Quran itu khusus sebuah ilmu ya, yang melihat Al-Quran dari berbagai macam aspeknya. Ya, nanti banyak materi itu ya, dari asma Quran ke Quran, asma kitab, nanti ada amsal Quran, ada jalal Quran, ada kisul Quran, itu materi-materinya. Nanti ada yanida ya, itu masukin, itu cakep. Kenapa dari sini itu nanti akan muncul perbaikan akhlak tadi gitu. Nah, ketika konsep ini tidak bisa jalan ya sulit. Termasuk pondok pesantren juga itu jarang ya, masih harus kurikulum perbaiki. Ya, kebetulan tadi saya dipercaya sebagai ketua dewan pembina pondok pesantren tahfidz Rahman Koko Bandung. Jadi saya rombak bikin kurikulum khusus gitu. Kenapa? Karena banyak kan pondok pesantren Al-Quran itu ya umumnya hanya menghafal Al-Quran. Jadi nggak dikasih materi akhlak tidak ada gitu. Ya, jadi yang ada itu hanya hafalan Qurannya saja. Hafal Qurannya hafal, tapi kadang kandungannya juga enggak
nggak paham. Nah di Bandung itu kita programkan ya tetap programnya 3 tahun hafal 30 juz ya, tetapi ada materi-materi khusus ya, termasuk tajwid, ulumul Quran, tafsir tematik, ya, itu kita masukin, akhlaknya masukin semua, terutama karakter para tajwid. Jadi dari situlah kita mulai terapkan, kemudian dari situ nanti akan paham ya tugas kita kepada Allah seperti apa, ya kepada bersama seperti apa. Nah, ini sebagai jawaban bagaimana supaya ke depan itu para pemimpin ini mempunyai akhlakul karimah gitu ya. Yang mau apa kuncinya adalah kitab suci Al-Quran kembali. Jadi artinya para pemimpin bahasanya itu memang harus punya Quran juga gitu. Ketika pemimpinnya nggak bisa baca Quran ya, nggak ada yang baca Quran ya susah gitu. Nah barangkali ke depannya mudah-mudahan termasuk Pak Erick Thohir juga ya, Qurannya bagus misalkan kan itu kan contoh-contoh. Misalkan salah satu contoh begini, kan ini masih terkait ya, bisa dari isi Anda atau basmalahnya saja, basmalahnya ya kita ambil dari situ sebagai panduan hidup kita ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kan jarang dibahas ya. Nah, kalau dalam literatur itu dirinci, sempat ada juga ulama besar ya yang kita kenal di mana-mana. Syekh Abdul Qadir Jalani itu andai kata basmalah itu ditulis satu kapal nggak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ambil poin-poin pentingnya. Pertama, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, itu pertama berdasarkan sebuah hadis ya, kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u aw ajdam. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu aqta', putus, ajdam, buntu, tidak berkah. Nah, itu berarti apa yang kita lakukan itu semua mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat ke kantor, ke masjid, kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum? Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini namanya penanaman karakter. Kedua, dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada penjelasan dari Rasulullah ya. Ar-Rahman itu rahmat Allah ya. Allah berikan 1% untuk seluruh makhluknya. Nah gitu. Ar-Rahim itu 99% khususnya untuk orang-orang beriman beramal soleh nanti di akhirat. Nah berarti dari sini tuh ditanamkan kita jangan terperdaya tertipu dengan 1%, merupakan yang 99%. Jadi kan bagus sekali gitu maksudnya. Jadi yang direbutkan itu 1% ya, yang triliunan, yang miliaran itu ya, termasuk apalah proyek segala macam itu ya. Memang penyakit ya. Saya itu dosen khusus gitu ya. Ada juga misalkan guru-guru yang lain gitu. Kenapa gitu ya? Serdos itu kok turunnya 3 bulan, kadang 4 bulan. Kenapa nggak tiap bulan? Jawabannya apa? Kan nilainya itu triliunan. Ya, nilainya kan triliunan ya. Kalau seluruh Indonesia itu, berarti kalau 3 bulan itu kan ada bahasa lumayan ya. Itu maksudnya. Lumayan kan itu uang haram maksudnya. Katakanlah riba segala macamnya itu maksudnya. Kelebihannya itu kadang-kadang itu 1% bayangkan. Kalau tiap bulan kan emang ada gitu kurang dosen gitu kan. Ini mesti 3 bulan turun gitu. Ini penyakit gitu maksudnya. Penyakit kronis yang ada di masyarakat kita. Belum banyak contoh-contoh yang lain gitu ya. Jadi artinya itu pertama itu konsep-konsep yang disampaikan kitab suci Al-Quran, termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah itu diterapkan. Nah, nanti itu kalau dalam bahasa Al-Quran ya,
harus mencapai yang seluruhnya kita potong. Gitu ya. Itu yang diajarkan. So, ini konsepnya ya memang agak sedikit yang perlu waktu ya gitu ya. Tapi konsep dasarnya harus kita sampaikan kepada generasi kita. Berarti ini Qur'annya pertama kali. Walaupun tadi ya majelis Al-Quran itu tidak banyak ya. Ya kadang 10 orang, ya 12 orang ya. Tetapi kalau majelis taklim itu penuh sesak. Ini majelis khusus juga itu bukan? Oh majelis taklim itu ya di daerah saya di Gandul penuh rame gitu ya. Ustadznya ceramah, yang di belakang ceramah juga. Jadi nggak dapat teman. Jadi ini konsep-konsep dasar. Jadi Rasulullah itu berarti kita mengadopsi konsep Rasulullah itu. Rasul itu mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, ya, bacaannya diperbaiki, kemudian isi kandungan dipahami, kemudian sekaligus langsung diamalkan. Nah, ini masalahnya. Nah, sementara misalkan para pemimpin kita saat ini, ya Qurannya aja nggak pernah disentuh, ya susah gitu ya. Yang masalah bukan nggak menyentuh Quran, Qurannya nggak boleh disentuh. Kenapa banyak perasaan gitu ya? Ya susah. Gitu. Karena Quran itu kan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang istilahnya menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Itu artinya ketika kita mau begini itu udah bagus ya. Artinya wah ini udah dekat dengan Quran. Itu mungkin beberapa konsep ya. Kemudian tadi mungkin sebuah harapan ya. Itu kan tentang karakter ya. Kebetulan saya itu kan disertasinya tentang karakter Nabi Ibrahim. Jadi mungkin nanti kalau ada yang bisa dimintai tolong itu bisa disampaikan. Yang 36 karakter itu disampaikan Kementerian Kemendikbud bisa. Tolong dong dipakai dong gitu ya. Jadi undang-undang lah gitu. Karena setahu saya itu Kemendikbud itu hanya menurunkan 18 karakter ya. Itu juga saya istilahnya pelajari itu comot saja sini gitu ya. Bukan riset ya. Nah saya itu kan riset 36 karakter Nabi Ibrahim itu barangkali nanti bagus juga ya dimasukkan ke undang-undang ya Kemendikbud itu. Misalkan dipampang di setiap kantor ya karakter yang begini itu kan sangat cakep sekali. Nah itu mungkin beberapa. Nah salah satu contohnya itu misalkan ya tentang Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya kan Quran tadi. Nah ketika bertanya kepada Siti Aisyah, Aisyah punya apa? Gak punya apa-apa Rasulullah. Ini pemimpin ya maksudnya. Ya. Jadi tanya ke Siti Aisyah punya apa? Gak ada apa-apa. Puasa. Padahal ketika perang Badar ya. Ketika perang Badar itu kan ghanimah Rasulullah paling banyak. Kenapa selalu tanya gak ada apa-apa? Karena ghanimahnya diberikan kepada para sahabatnya, kepada masyarakatnya, kepada yang dipimpinnya itu. Ini kan pemimpin begini maksudnya itu gitu ya. Ini bagaimana? Jadi Rasulullah itu yang lapar duluan. Ya. Bagaimana ya pemimpin itu memang harusnya memikirkan ya, kepentingan masyarakat luas. Kenapa yang dilihat itu kan tadi bukan kepentingan sesaat, tetapi masa depan akhirat yang harus dipikirkan. Nah barangkali itu konsep-konsep dasarnya ya. Kembali kepada konsep Qur'ani ya, tadi mencontoh Allah ya otomatis ya karena Rasul juga mencontoh Allah, Nabi Ibrahim juga mencontoh kebaikan Allah. Ya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nah, harusnya itu memang idealnya ya para pemimpin itu punya karakter akhlak ya kasih sayang itu sebenarnya. Nah, kan suka lupa itu karena tadi tertipu dengan kehidupan dunia. Padahal kalau kita pikir akal sehat lagi, berapapun banyaknya uang yang dimiliki seorang, ketika meninggal dari bawah, ya, dari bawah. Yang di bawah itu dia kali amal-amal kita. Makanya tadi Nabi Ibrahim itu sangat indah doanya. Juga ketika Nabi Ibrahim itu selesai membangun Ka'bah itu berdoanya itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini membangun Ka'bah itu agar menjadi amal jariah, amal soleh yang akan bermanfaat nanti di yaumul kiamat. Kami tidak minta upah. Ya. Ketika itu membangun Ka'bah susah, nggak ada toko bangunan masalahnya itu.
nyari sana sini ya, bukan hanya beberapa hari ya, bisa berbulan-bulan kan itu. Dikumpulkan yang tingginya 14 meter, lebarnya 11-12 meter itu kan bangun Ka'bah itu. Nah setelah berdoa itu, berdoa setelah selesai bangun Ka'bah itu dengan norma taqabbal minni, artinya gitu, ketika seseorang itu menjadi sosok pemimpin, kalau mencontoh Nabi Ibrahim, mencontoh Nabi Muhammad ya, kepemimpinan itu untuk masyarakat itu kan banyak banget pahalanya itu gitu ya. Bayangkan memimpin sekian ratus juta ya, itu pahalanya ngalir. Tapi kalau sebaliknya ya berat juga gitu ya. Nanti digelendotin sana sini gitu. Itu mungkin ini sebagai konsep dasarnya kembali kepada kitab suci Al-Quran, kemudian mencontoh tadi akhlak ya Allah Subhanahu Wa Taala ya, terutama yang paling dominan adalah sifat kasih sayang. Bagaimana agar kita mempunyai sifat kasih sayang? Salah satu contoh misalkan ada ini sedikit cerita sejarah ya, ada di Tataran Sunda itu raja yang memang punya konsep Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, yaitu Prabu Siliwangi. Ya. Beliau itu pimpin negara Pasundan itu waktu itu ya, Pajajaran itu masyarakatnya dimakmurkan, tidak dipungut pajak. Nah, itu salah satu contoh pemimpin yang baik. Mungkin itu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, dari yang dijelaskan Pak Ustadz yang terakhir tadi bahwa untuk ini apa, sewaktu mau tidur membaca 1000 kali istighfar. Sedang di sisi lain berarti dari situ ditentukan jumlah dan waktunya. Ya. Tapi di sisi lain Ustadz, saya banyak mendengar dan pernah membaca dari satu literasi itu bahwa sesuatu yang ditentukan waktu dan jumlahnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Nah, berarti kan ini apa enggak termasuk menyelisih? Nah, saya tanyakan dari sisi fikihnya bagaimana? Mohon dijelaskan antara yang dijelaskan tadi dengan kebiasaan yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Semua pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang sangat berkualitas. Jadi sebenarnya bukan ditentukan ya, bukan ditentukan. Zikir itu diperintahkan memang sebanyak-banyaknya. Termasuk istighfar Rasulullah itu ya, itu aksar min sabina maratan ya. Wallahi ya, inni lasbiru wa atubu ilaihi fil yawmi aksar min sabina maratan. Itu hadis saya. Demi Allah, gitu kata beliau. Aku selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jadi istighfar itu harus disertai dengan taubat. Artinya nggak cukup istighfar, nggak taubat. Taubat itu kan artinya kembali kepada Allah, kembali mendekat kepada Allah. Jadi kata-kata aksar ya, aksar itu sab'in dan maratan itu 70 kali, itu bukan 70 Indonesia. Maknanya saking banyaknya tak terbatas. Jadi dari dasar itu kenapa tadi 1000? Ya memang saya dapat ilhamnya 1000 untuk mentinggikan zikir, supaya aktif zikir qalbinya. Kasihnya 1000. Jadi kalau misalkan lebih banyak lagi ya nggak ada masalah, tak terbatas. Jadi ini tidak menyalahi aturan. Pertama memang Allah perintahkan juga Rasulullah mempraktekkan zikir sebanyak-banyak. 1000 itu mungkin bahasanya agak betul, masih kebetulan dapat ilhamnya waktu itu segitu. Ya, syukur-syukur misalkan enggak 1000 sudah aktif zikir qalbinya ya bagus. Nah, itu kan hadiah dari Allah. Jadi dalam rangka untuk supaya kita itu hati kita bersih. Ya, kalau udah hati bersih itu kan enak ya, hidup nyaman, hidup tenang gitu. Nah, jadi apa dari sisi
fikih tidak ada masalah. Nah, kemudian kenapa waktunya? Jadi artinya ya kapan saja sudah ada masalah. Cuma ini kan supaya lebih fokus itu kan malam, nah itu maksudnya. Jadi malam itu lebih fokus zikir itu ya, lebih tenang gitu. Disitulah makanya pada maghrib ya, pada isya atau tengah malam itu sangat luar biasa. Nah dari sisi itunya gitu ya. Pertama tadi banyak di ayat Quran itu perintah untuk berbanyak istighfar. Wastagfirullah dan beristilah kamu yang kepada Allah. Juga tadi beberapa redaksi hadis itu banyak terkait dengan Rasulullah mencontohkan istighfar. Kita hasil riset saya itu yang riset ternyata Allah kasih jika qalbi yang aktif itu ketika mencapai 1000 itu gitu masih. Ucapkan saat tengah malam yang itu bisa diucapkan atau dilakukan tengah malam waktu yang mulai bisa juga. Justru banyak dalilnya juga banyak sebenarnya ya. Nah, misalkan terserah kita aja punya waktu, kita yang ngatur gitu. Dari mau maghrib, sampai habis tahajud ya, atau misalkan menjelang waktu subuh sampai sahur itu ada dalilnya ya di dalam surah Al-Iqra ayat 17 itu di situ disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar mohon ampunan kepada pada waktu sahur. Itu banyak ya. Itu jadi intinya untuk supaya lebih komunikatif ya, supaya lebih tenang fokus malam. Kalau siang itu kan ya waktu ya tidak semua misalnya seperti mungkin itu ya, jadi itu di apa persilahkan nantinya misalkan kalau sudah aktif kan otomatis ya, bayangkan kalau sudah aktif setiap detik ya setiap detik kita itu selalu dikatakan kalau di jumlah berapa kalau 1 jam berapa? 1 jam itu kan 60 menit ya, berapa detik? 300 itu kali berapa jam? Karena jalan terus. Nah itu maksud saya. Jadi itu sebuah anugerah ya yang Allah berikan kepada kita. Tadi dalilnya tujuannya masuk ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat itu bagaimana dikir kullu ayat seluruh yang dikir kepada gini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di benang merahnya Ustaz ya. Sepertinya zikir ini sebagai fundamental untuk akhlak. Jadi kita dikenalkan zikir dulu deh supaya anaknya nanti bagus gitu kan. Jadi saya mengambil suatu kesimpulan zikir sebagai fundamental untuk akhlak, menggempur modal cerita. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mengenal diri kita. Sebetulnya kerangkanya ini dalam akhlak ini tingkatannya bagaimana Ustaz ya? Bahwa kita bisa mengerti kita ini ada tingkatan berapa nih akhlak kita nih. Karena kan kita belum tahu nih, kita belum fundamental. Lalu sampai tingkat berapa sih akhlak itu yang kalimat gitu kan? Pengen tahu dari awalnya Ustaz. Jadi mungkin kita akan menuju sana. Mungkin dari awal dikasih gambaran, kerangkanya ini loh, kira-kira dari fundamental sampai dengan tingkat yang kalimat itu apa aja tahap-tahapannya gitu. Demikian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya tadi memang sangat fundamental ya. Jadi zikir itu memang khususnya itu yang dilakukan oleh para sufi ya, orang-orang tasawuf, ya, termasuk Rasulullah ya sufi juga, semua ya para nabi itu otomatis ya. Nah pertama memang perlu konsep-konsep ya, jadi konsep-konsep Qur'aninya khususnya. Ya. Jadi kita memang satu sisi harus mengenal akhlak dengan kitab suci Al-Quran sebagai rujukan utamanya. Ya. Kemudian juga tadi yang saya paparkan itu sebagian yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Jadi artinya itu memang harus kolaborasi ya, wawasan kita harus ditambah, pengetahuannya kita tambah terkait ya tadi belajar kita.
nanti di Yanidah misalnya. Yanidah itu ada ya ayuhan nas, ada ya ayyuhal ladzina amanu, nanti ada ya ayyuhar rasul, ada ya ayyuhan nabi. Nah ini isinya itu perintah dan larangan. Berarti konsep-konsep ini kita lihat sambil jalan itu istilahnya menyelam sambil minum air. Nah itu terus kita telusuri dan itu memang memerlukan waktu yang lama. Tapi tadi Quran itu tidak akan habis dipelajari, yang habis umur kita. Minimal yang kita pelajari itu yang kita ambil manfaatnya. Itu. Jadi yang tidaknya itu dalam Quran itu ada 89 ayat itu, belum turunannya. Berarti artinya untuk memahami ya ayyuhalladzina amanu dengan baik itu perlu 89 pertemuan misalkan contohnya. Ya ayyuhan nas itu sekitar yang pokoknya ya 15 ya. Nah itu pelajari itu ayat ya ayyuhan nas bukan ayat itu ada di program pembuku Quran sebenarnya. Nah itu, nah kemudian bagaimana tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan ya mau gak mau memang ini kan dalam istilah Islam itu tidak dengan tasawuf ya. Tasawuf itu sebenarnya akhlak juga gitu ya. Cuman nanti ada tokoh-tokohnya ya, ada tokoh-tokohnya yang memang konsen di bidang itu ya. Ada misalkan ada Syekh Abdul Jalani, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Athaillah, ada Hasan Banna, banyak sekali ya tokoh-tokoh. Nah itu, nah cuma nanti kalau setarnya semua sama ya, setarnya itu di akhlaknya at-taubah. Di setar itu taubat. Nah puncaknya itu kalau Imam Ghazali itu ma'rifah, kalau Robi Adawi itu mahabbah. Ini puncak. Nanti di tengahnya kan ada banyak, ada ikhlas, ada syukur, ya, ada tawakal, ada ridho. Itu nanti yang kita pelajari. Satu-satu nanti saya kombinasikan ya, karena referensinya itu nanti bisa ke Quran dulu, ya, kita bisa rinci karakter Nabi Ibrahim dulu, habis selesai Nabi Ibrahim baru misalkan Nabi Muhammad, baru setelah itu kita masuk ke konsep-konsep yang ada di Al-Ulumuddin, ada juga di kitab ada Bul Alim atau Muta'alim karya kakek Gus Dur ya, Abdul Syekh. Itu bagus sekali kan. Jadi startnya itu mungkin insyaallah pertemuan berikutnya akan taubah. Jadi termasuk kan taubah. Jadi kita rinci taubat seperti apa ya. Nah puncaknya tadi ma'rifat atau mahabbah. Ma'rifat itu Imam Ghazali. Ma'rifat itu mengenal ya. Mengenal Allah ya, otomatis kan harus mengenal diri kita dulu. Diri kita itu dari situ memang perlu kita perenungan, perlu muhasabah. Ya. Muhasabah itu kita renungkan. Maka pentingnya jauhnya di situ. Kaitannya dengan jauhnya. Di jauhnya kita yang duduk, kita renung, mikirin akhirat. Nah, kemudian setelah itu ma'rifat, jadi pengetahuan betul-betul mengetahui ya, tentang Allah, tetapi bukan hakikat Allah ya. Karena dalam sebuah hadis itu tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah ya. Bisa sedeng ya, bahasa Sunda itu gak akan sampai akal kita itu. Tapi sekarang itu dengan teknologi sekarang itu sebenarnya kita harusnya lebih lagi, lebih dekat dengan Allah gitu ya. Karena banyak informasi-informasi yang sangat luar biasa gitu ya dengan kemajuan teknologi. Nah kalau Robi Al-Adawi itu mahabbah puncaknya, cinta kepada Allah sampai ketika dilamar itu ya kalau bisa jawab pertanyaan saya boleh. Pertama apa nasib saya bagaimana di alam kubur? Ya nggak bisa jawab. Sehingga sampai ditanya juga bagaimana cinta kepada Rasul. Saya bukan tidak cinta ke Rasul, tetapi cinta kepada Allah sudah full 100%. Nah itu namanya mahabbah, itu namanya makomat. Nah konsepnya untuk kesana itu pertama ada takholi, ada tahali, ada tajali, ini konsepnya. Ya, jadi takholi itu ya bahasa sederhana itu mengosongkan ya sifat-sifat buruk dari kita, kosongkan, buang tuh ya,
iri hati, ya, dendam, buang, buang tuh. Kemudian tahali, tahali itu menghiasi diri kita ya dengan sifat-sifat Allah yang baik, musnah. Baru tajalli itu mempraktekannya. Jadi konsepnya. Nah, ketika konsep ini sudah terpenuhi, masuk di situ. Itu nanti yang akan kita pelajari ya, bagaimana akhlak taubah, atau nanti tergantung kesepakatan. Kamu mengenal karakter Nabi Ibrahim dulu yang 36 kita rinci boleh juga ya. Biar karakter Qur'ani dulu kita turunkan, baru nanti konsep ke rincian tadi. Karena ini penting juga akhlak karakter Nabi Ibrahim itu termasuk akhlak Nabi Muhammad itu sangat penting. Sehingga kita artinya pencocokan, kita cocok dulu. Jadi hidup kita itu sebenarnya pencocokan terhadap ayat Al-Quran yang sudah kita ketemu, kita cocokkan. Mana dikurangi, di mana masuki. Seperti itu ya, jadi proses itu luar biasa ya. Nanti kita berbagi, nanti saya telah, saya bikin makalah dan sederhana juga supaya untuk jadikan acuan. Tadi taholi, tahali, tajalli, dan setarnya atau puncaknya mahabbah atau ma'rifah. Nanti di dalamnya ada syukur, ada tawakal, ada zuhud gitu. Zuhud itu seperti apa ya? Zuhud itu meninggalkan dunia dalam tanda kutip ya. Artinya itu ya tetap makan minum ya tetap itu. Jangan sampai salah pengertian gitu ya. Mungkin itu ya konsep-konsep. Cuma konsep Qur'ani ya. Nanti banyak rujukannya ya. Rujukan itu dari Quran banyak sekali. Misalkan dari sisi sejarahnya itu, misalkan lihat surah At-Taubah ayat 100 itu ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum jannatin tajri khalidina fiha dzalika al-fawzul 'azim. Itu kan konsepnya ya. Dan orang-orang yang terdahulu pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah sediakan surga yang mengalir sungai-sungai, dan itulah kesuksesan yang sangat luar biasa. Ini konsep-konsep ini kita paham betul. Memang mau tidak mau kita dekat dengan Quran. Insya Allah. Jadi secara ilmiah bisa dikas nggak ini ya? Bisa dikas atau tidak? Apanya seorang ini di mana akhlaknya ini? Secara ilmiahnya itu. Jadi kalau orang di psikotes kan bisa tahu dia acting apa. Oh, akhlak bisa nggak sih? Enggak. Dari sisi apa namanya poin-poin tadi itu. Enggak. Itu pribadi masing-masing gitu. Rasa betul, pribadi masing-masing sudah berapa persen gitu ya. Tetapi ya tadi kan yang kaitannya dengan istighfar tadi ya, itu sangat berkaitan. Kenapa? Karena untuk membersihkan hati itu ya, salah satunya itu dengan istighfar tadi. Jadi konsep-konsep ini itu tidak akan masuk ketika hatinya tidak bersih. Nah, hati tidak bersih itu otomatis banyak kotoran. Kotorannya apa? Ya barang yang haram gitu, gitu ya. Itu aja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini berkaitan tadi saya agak bingung antara karakter dan akhlak. Nah kalau misalnya gini, ada karakter itu kan suka bawaan pemarah gitu, terus pendiam gitu. Apakah ini bisa dirubah dengan pembentukan akhlak? Itu saja. Ya. Pertama tadi memang awal saya sampaikan kita tidak berbicara teori, karena teori itu bikin mumet. Ternyata setelah telah pikir nggak usah pakai teori-teorian gitu ya. Pertama disederhanakan. Jadi kalau pendapat Imam Al-Ghazali itu kalau akhlak itu timur, karakter itu barat. Di barat itu kan nggak kalah gitu ya. Yang mana timur ya bikinlah istilah karakter. Sebenarnya ya akhlak ya karakter juga. Walaupun nanti ada sisi lain yang kadang bersama, kadang pisah gitu ya. Tapi itu unik juga gitu. Ya semua
kadang-kadang terjemahan akhlak itu yaitu perbuatan yang spontanitas yang mudah katanya itu. Padahal sebenarnya prakteknya nggak mudah begitu gitu. Kan pendapat gitu ya, akhlak itu spontanitas ya, kelakuan kita pribadi-pribadi tetap harus ada konsepnya, termasuk sama karakter juga ya. Jadi istilahnya itu pertama karakter sama akhlak itu satu kesatuan ya. Pun memang literaturnya kalau akhlak itu tadi Islami, kalau karakter itu ke barat-baratan gitu. Karena sama saja sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ya satu sisi karakter lebih populer gitu ya, akhlak kadang-kadang ditinggalkan. Nah, semua itu bisa dibentuk itu dengan wawasan yang jelas gitu. Misalkan pemarah ya harus dirubah gitu. Kalau misalkan pemarah ya dibiarkan ya pemarah terus gitu. Tetapi kalau dimasukin konsep-konsep ajaran Islam ya, konsep Al-Quran, konsep Sunnah Rasul itu bisa berubah sebenarnya. Kalau dari teori kan nggak bisa berubah gitu ya. Bisa berubah. Termasuk misalkan istri saya itu pandai ngomel gitu. Ya saya perbaiki diri, saya dikit-dikit saya bilang. Itu kan karakternya akhlaknya pemarah gitu. Kita masukin dikit-dikit ya, begini. Ya lama-lama agak berkurang juga gitu. Artinya disitulah peranan ajaran Islam itu sangat-sangat dominan. Ya, ketika memang dibiarkan saja ya terus gitu. Termasuk misalkan sahabat Umar bin Khattab itu karakternya kan gimana gitu, keras sekali gitu. Tapi setelah mendengarkan ayat-ayat Quran, setelah masuk Islam itu ya jadi lembut tapi tetap tegas gitu maksudnya. Nah, itu kan akhlak atau karakter ya. Jadi memang kadang-kadang dari sisi teori itu suka jadi bingung gitu ya. Apalagi teori itu kan hasil manusia ya, hasil riset manusia. Padahal enggak. Makanya saya bilang nggak usah pakai teori-teorian ya, tapi insya Allah bisa dibentuk melalui kajian akhlak ini. Jadi menyesuaikan gitu. Kalau tidak ya nggak tersentuh ya susah gitu. Kembali kepada yang kita pelajari itu nanti dicocokin, disesuaikan. Nah tadi kan barometernya istighfar. Kan saya bilang kalau tidak istighfarnya dikuatkan susah menerima petunjuk itu. Karena nanti dari sisi informasi petunjuk ya. Nah ini juga harus digali gitu ya. Harus digali. Kita tiap hari memohon petunjuk kepada Allah. Sadar tidak sadar ya. Pada surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ini salah satu contoh menjawab pertanyaan tadi ya. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah dalam literatur itu zidna hidayah, memohon tambahan petunjuk supaya petunjuk ditambah terus. Dan ternyata petunjuk itu, hidayah itu Allah sudah kasih semua manusia. Tetapi ternyata tidak semua manusia menggunakan petunjuk yang Allah berikan. Nah gitu maksudnya. Pertama misalkan hidayah itu ilham. Pertama itu hidayah berupa gorizan, insting. Nah insting ini sebenarnya harusnya sampai sekarang itu kita rawat. Jadi bukan ketika bayi lahir, ya. Ketika bayi lahir itu kan nangis ya. Nangis itu bisa diterjemahkan mungkin lapar, haus, mungkin takut, mungkin bingung ya, kaget dari alam rahim ya ke alam dunia. Nah, itu namanya hidayatul ilhamil fitri. Hidayah berupa insting ya. Ibu dikasih kehebatan ya, dikasih air ASI langsung diam. Nah, insting tersebut itu harusnya sekarang dilatih. Terutama lihat kondisi Indonesia ya. Harus ada yang pikirin di Indonesia itu, jangan dibiarinnya hancur gitu ya. Padahal Indonesia itu anugerahnya itu Allah berikan paling banyak. Juga kita banyak dibohongin ya. Para nabi dan rasul itu
Tahu kita turunnya di Timur Tengah aja, padahal di Indonesia banyak juga, nanti digali coba. Itu ya. Dari situ. Kemudian yang kedua itu hidayatul hawas. Allah kasih hidayah hawas itu apa? Panca indera. Semua manusia dikasih. Ya, muslim non muslim. Tetapi ternyata banyak yang tidak digunakan. Itu untuk apa? Untuk mencari kebenaran, untuk mencari kedekatan dengan Allah. Kemudian ternyata hidayah hawas itu terbatas. Allah turunkan lagi hidayatul akli, hidayah akal. Itu akal itu luar biasa. Otak kita itu kalau dalam sains itu bisa merekam ya 20 miliar komputer. Allah kasih. Dari dulu, dari zaman sederhana sekarang sama nih. Zaman teknologi ya. Bahkan katanya itu ada yang sudah sampai ke Mars sekarang itu ya. Udah kesana pulang balik ya. Kalau kita kan masih mikirin macam-macam gitu ya. Umat Islam itu masih ribut melulu gitu. Orang lain sudah sampai ke sana padahal punya konsep Islam. Nah, hidayah itu akal juga, walaupun akal itu hebat, ya, tetap masih terbatas ya. Diibaratkan seperti pelampung yang ada di tengah lautan, tidak bermanfaat. Allah turunkan hidayah din, hidayah agama. Nah, hidayah agamanya juga itu banyak yang diabaikan apa kitab suci Al-Quran. Gitu. Jadi 65% penduduk Islam Indonesia itu buta huruf Al-Quran saat ini. Makanya muncullah hidayah yang kelima, yaitu hidayah itu mauna wal istiqomah. Nah, itu hidayah berbentuk mauna pertolongan Allah, istiqomah itu. Jadi aplikasi hidayah. Ya seperti kita nih ngaji ini dapat hidayah yang kelima. Berapa banyak orang yang tidak mengaji. Dan artinya dengan konsep-konsep ini itu bisa dirubah ya. Karakter atau akhlak seseorang itu ya dengan akhlak Islam Al-Quran itu bisa dirubah, diinformasikan, kasih tahu oh ini begini, begitu. Jadi artinya itu sebagai ujian ya, artinya Allah itu udah menunjukkan oh ini menuju jalan yang surga, ini ke neraka, ya pilih yang mana kan gitu ya, ya pilih yang ke surga dan itu bisa jadi polanya itu bisa dirubah, gitu, bisa diperbaiki sebenarnya. Cuma ketika tidak mau belajar, ya itulah nanti yang kebablasan gitu. Seperti ini Bu ya gambaran. Cuma memang harus disinkronkan sebenarnya antara yang praktek-praktek itu kan banyak macam-macam. Kolaborasi ya antara psikolog dengan agamawan itu memang harusnya nanti disatukan ya bersama ini mengatasi ininya ini yang lain. Mungkin itu Bu ya. Memang prihatin ya Indonesia itu karena susah menjelaskannya ya, rusaknya. Terutama sisi setoran ini ya, setoran ya, setoran sudah pusing gitu ya gimana perubahannya. Itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit mau nanya karena kebiasaan ya Pak ya. Yang Bapak katakan zikir di tengah malam menjelang kita tidur yang istighfar 1000 kali. Ini kalau ibu-ibu kalau udah malam terus kebablasannya tuh Pak, saya tinggal sampai sini. Kalau dulu Ustazah Suryani katanya biar enggak ini untuk melengkapinya dicicil gitu. Jadi kalau habis sholat itu kita istighfar katakan 100 atau sampai 300, nanti zuhur lagi, asar lagi, maghrib dan isya dan mungkin tengah malam pun bisa minta tambah. Itu bagaimana menurut Bapak? Apa kurang cukup gitu karena sepotong gitu. Jadi terus yang kedua, cara melafalkannya. Kalau yang seperti Bapak ajarkan tadi kayaknya lembut, pelan dan butuh waktu ya untuk dirsapi. Itu waktunya mungkin agak lama ya. Tapi kalau ini ibu kan suka ribet gitu Pak. Belum yang ini, belum ini, jadi ini kiranya gerambiang gitu. Nah ini bacaannya kalau cepat itu gimana tuh? Sama nggak porsinya gitu maksud saya. Terima kasih hanya itu. Terima kasih. Jadi pertama itu diberikan kebebasan. Jadi mau berapa silakan semampunya, mau dicicil silakan. Cuman tadi kan bicaranya itu tentang mengaktifkan itu yang ceritanya gitu ya, yang sedikit membedakan ya.
untuk mengaktifkan zikir qalbinya itu. Makanya saya bilang silakan dicicil, walaupun nanti misalkan tembusnya 3 bulan yang akan datang, nggak apa-apa gitu. Tetap itu bonus yang luar biasa ya dengan zikir itu ya, itu anugerah ya. Betapa banyak manusia itu yang tidak bisa berzikir banyak ya. Kenapa? Karena tadi sudah badannya ada banyak banyak penghalang gitu ya. Zikir malah panas gitu ya. Jadi tadi boleh ya 300, cuma maksud saya itu ingin berbagi khusus ya untuk mengaktifkan zikir qalbi itu ya 1000 kali tadi ya. 1000 kali itu insya Allah ya nanti lama-lama dapat juga. Karena kalau normal itu antara 20-30 menit selesai gitu. Normal ya. Ya saya kan memang karena ya itu wajib kita tiap kali zikir 1000 itu bahasanya ya. Ya saya juga memang karena merasa banyak dosa, banyak salah, ya saya zikirnya ya begitu. Ya duduk ya 1000. Kadang misalkan pagi 1000, ada waktu lagi sore ya 1000. Ya jadi beribu-ribu gitu. Dan nanti kan lebih utamanya nih, ketika zikir qalbinya sudah jalan, itu bayangkan sudah tak terhitung. Tadi saya bilang itu 1 jam berapa detik? 3000, berarti itu zikirnya 3600 tuh. Ya, nanti kan dilihatnya ada sholawat, ada istighfar, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Kadang tadi seperti Bapak ya, itu tawafnya digabung, subhanallah, itu di situ kelebihannya itu. Jadi itu nilai-nilai yang sangat istimewa ya. Terus ada bedanya kan zikir dengan pelan dengan cepat? Ya beda. Ya. Kalau zikir cepat memang mau kemana? Jadi beda. Sama baca Quran ngebut dengan tartil beda. Ya baca Quran zikir dengan tartil itu hati kita. Jadi ketenangan hidup itu bertingkat-tingkat. Ya kalau sudah ke puncaknya itu tenangan itu ada apa-apanya santai aja gitu. Ya, cara mengatasi itu tidak gugup ya. Kadang orang kan cepat gugup ya. Gugup itu apa ya? Iya, bingung. Ada masalah besar gini. Nah kalau kita terlalu ya tenang. Semua juga ujian dari Allah, pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Jadi tingkat ketenangan. Nah jangan juga zikir itu hati-hati, jangan ditumpuk. Itu berbahaya. Banyak orang itu zikirnya ditumpuk. Kalau ditumpuk itu otomatis itu akan merusak. Ditumpuk itu begini, subhanallah, 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 itu ditumpuk. Gak boleh. Jadi bukan maha suci Allah lagi, gak tahu artinya apa gitu. Jadi satu-satu, subhanallah, subhanallah. Atau kalau mau digabung ya subhanallah, ya subhanallah, subhanallah. Ada ininya, ada apa namanya wasalnya. Harus itu. Nah ketika ditumpuk itu berbahaya. Makanya banyak yang zikir rajin ditumpuk yang nggak punya pengaruh, malah tambah emosi gitu kan. Bisa pengaruh karena zikirnya itu tidak. Jadi satu-satu. Astagfirullahaladzim, sama ya. Biasa kan ya. Subhanallah, subhanallah. Dimatikan ya. Mati dulu kan ada jeda ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya itu rusak. Itu. Biasanya begitu Ustaz. Ya jangan. dirubah. Ya, jadi seperti itu ya. Boleh itu cakep ya, sudah cakep habis sholat isi 100 sudah cakep. Cuma tadi saya berbagi ya, barangkali Allah memberikan izin ya untuk mengaktifkan zikir qalbi itu memang dibelinya 1000. Nah untuk dapat 1000 terserah mau misalkan dilatih aja tiap malam. Ingat maksudnya yang saya sampaikan, ingat gitu. Oh dapat 100 tidur ya sudah tidur, gak usah dipaksain, gak apa-apa. Dapat 200 tidur gitu ya. Biasanya begitu. Saya juga sama dulu ya. Ketika awal itu 100 dan tidur aja. Besoknya diulang terus akhirnya ternyata sampai juga. Nggak sampai itu jadi kayak begini ya. Saya bilang, oh ini lagi apa nih? Oh lagi
lagi baca sholawat, ya. Oh, sholawatnya nih sholawat Jibril tuh. Kadang nanti sholawatnya sholawat Rasul, ya itu hadiah dari Allah ya. Ini lagi kalau saya istilahnya rekam ya, oh ini lagi apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu kan sholawat Jibril ya. Ini lagi begitu gitu. Nah itu kan sebuah kenikmatan. Cuma saya bilang jangan percaya dulu, praktekkan dulu kalau sudah memang ternyata apa yang saya sampaikan benar, itu kan Allah kasih hadiah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosma, saya hanya ini kan ada hubungan dengan akhlak ya. Saya pernah baca bahwa ini tentang adab dan akhlak, Ustaz. Saya hanya mau bertanya, mana yang lebih penting didahulukan adab atau akhlak? Karena saya pernah baca adab ada atau lahir karena akhlak, dan akhlak itu terbentuk dari kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita seringnya adab, kita harus beradab, berakhlak gitu ya. Nah, menurut Ustaz, dua-duanya sih penting ya Ustaz ya. Cuma maksud saya mungkin lebih jelas dari Ustaz menjelaskan mana yang lebih penting adab atau akhlak. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini sedikit teori mana adab, mana akhlak. Itu satu sisi itu merupakan satu kesatuan, walaupun pada tataran tertentu agak sedikit berbeda. Misalkan saya akan kasih contoh ya, adab membaca Al-Quran. Berarti kan tata krama, tata cara membaca Al-Quran, gitu ya. Ini contoh supaya bisa bedain ya, mana adab, mana akhlak. Oh, adab membaca Quran itu pertama harus punya wudu, ya, dalam keadaan bersih. Kedua, menghadap kiblat. Nah, ini kan namanya adab ya, bukan akhlak ya. Nah, gitu. Kemudian harus menerapkan metode 2MTH. Ya, apa itu? Ini namanya adab ya. Adab di dalam membaca Quran pertama harus mempunyai wudu. Kedua ya, harus menghadap kiblat. Kemudian pakaiannya rapi, ya jangan pakai kaos oblong lah bahasanya itu gitu ya. Karena sama Quran juga kan, baca Quran itu kan menghadap Allah juga, sama dengan sholat juga menghadap Allah gitu ya. Nah, kemudian terapkan 2MTH. 2MTH itu pertama apa? Mata melihat mushaf, mulut membaca, telinga mendengarkan, hati menyimak yang dibaca. Nah ini namanya adab di dalam membaca Quran, bukan akhlak. Di situ kan beda ya. Nah gitu maksudnya. Baru nanti akhlaknya itu perilaku kita ya. Jadi sedikit berbeda ya. Termasuk nanti di kitab Adabul Alim ya, itu karya Al-Syekh Kasim Asy'ari ya, nanti kita jadikan tunjukkan juga. Itu ada orang alim dan orang yang belajar. Nah itu dirinci, itu adabnya itu. Jadi bukan akhlaknya. Nanti akhlaknya itu lain lagi. Jadi situ berarti kalau adab itu tata cara atau tata krama ya untuk mengerjakan sesuatu perbuatan. Kalau akhlak itu ya kepribadiannya. Nah, itu sangat-sangat satu sisi berbeda ya dari sisi teorinya. Tetapi yang berakhlak itu harus beradab gitu ya. Yang berakhlak itu harus beradab. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan, itu merupakan satu kesatuan. Misalkan sekarang kenapa ya agak kurang berkah orang yang belajar misalkan itu ya. Ya karena memang tidak beradab ya, tidak berakhlak gitu ya. Sekarang kan saya di pasca juga ya, kebetulan saya dosen pasca sarjana PTIG ya. Itu ya mereka itu karena online ya sesukanya aja. Kadang ya itunya hidup, orangnya gak kemana gitu.
Nah itu kan kurang beradab, berarti tidak punya akhlak menghormati gurunya. Gitu. Nah itu seputar antara adab dengan akhlak. Jadi kurang beradab ya. Kenapa? Kan tadi istilahnya cuek terhadap peraturan. Dari cuek terhadap peraturan disebut tidak berakhlak juga. Harusnya kan ya fokus, ya kemudian tepat waktu. Ya. Karena saya juga dulu, karena saya ini kan orang yang memang sangat memerlukan ilmu. Jadi ketika kuliah itu ya alhamdulillah konsen ya, full ya, S1 full, S2 full, S3 juga saya kuliah full, hanya sekali bolos itu karena waktu itu isi seminar di Purwokerto. Itu full, itu namanya adabnya kemudian diperkuat dengan akhlak kita ya. Termasuk tadi adab itu ya, kalau adabnya kan tepat waktu ya, kita maksudnya jangan terlambat, itu namanya adab. Kemudian akhlaknya ya, kita hormati guru kita gitu. Termasuk dulu itu karena kita dunia pesantren ya, jadi punya tradisi kalau gurunya itu sudah ada air minumnya masih sisa ya kita rebutan, kita minum. Itu juga ternyata memang ada doa dari guru juga begitu, itu juga nggak sembarangan. Makanya kadang guru itu nggak dihabisi minumnya, itu buat jatah murid. Karena guru juga pengen punya generasi sebenarnya itu gitu ya. Pengen gitu. Karena tidak semua guru itu punya generasi. Ya generasi itu kan bisa generasi dari satu darah atau dari dua darah seperti itu. Itu yang dibedai sebenarnya. Jadi diberikan contoh itu supaya bisa bedain mana adab pada akhlak ya. Yang sederhana tadi adab ya, tata cara untuk membaca Quran. Ternyata harus banyak sebenarnya, menghadap kiblat, punya wudu, pakaian rapi, kalau perlu pakai wangian ya. Kemudian mushafnya juga nanti kalau perlu itu mushafnya yang Rasul Usmani ya, yang Timur Tengah ya, cetakan Saudi boleh, cetakan Beirut punya Al-Azhar Masjid boleh. Karena yang Indonesia itu baru mengaku Rasul Usmani, padahal sebenarnya bukan. Ini juga kita perlu sampaikan nanti ya ke depannya. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan mushaf Rasul Usmani dengan Indonesia. Nah, artinya ketika tidak mempelajari Quran mushaf Rasul Usmani ya, nanti ibadah kita haji umroh itu di sana itu relatif tidak membaca Quran. Kenapa? Karena tidak bisa membaca Al-Quran sana. Beda tanda bacanya. Dan istilah saya itu Rasul Usmani itu kan udah ijma ulama ya. Tahun 1984 itu konferensi Islam dunia di Mesir mewajibkan umat Islam itu membaca Quran dengan mushaf Al-Quran Rasul Usmani. Kalau yang tahu bapak-bapak, ketika saya tawarkan ini jangan diambil hati ya dulu ya, pilih perawan apa gadis gitu. Nah, ya pilih perawan atau gadis. Jadi yang Rasul Usmani itu perawan, yang Indonesia itu gadis. Yang pilih yang perawan, kalau perawan pasti gadis ya. Kalau gadis belum tentu perawan gitu lah. Itu memudahkan aja gitu ya. Artinya memang harus banyak kemudahan maksudnya. Banyak. Ini riset saya ya. Jadi sampai Qur'annya pun gitu harus Rasul Usmani misalkan itu contoh gitu ya. Itu tentang adab dan akhlak gitu. Jadi di adab tidak ada mahabbah, tidak ada tawakal gitu ya. Karena tata cara ya, aturan-aturan itu namanya adab. Baik. Ya, terakhir ibu-ibu satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, mengenai zikir juga ini Ustaz. Ada itu yang tadi Ustaz katakan astagfirullahaladzim. Terus ada satu lagi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah itu yang mana yang sebaiknya kita amalkan untuk setiap harinya? Baik. Jadi yang itu maksudnya itu redaksi hadisnya, ya. Jadi yang itu redaksi hadisnya, wallahi, ya itu hadisnya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm asal min sabina marat. Itu teks hadis. Kata Rasul, sungguh ya, aku itu benar-benar itu pakai lam taukid di situ ya. Jadi
benar-benar demi Allah ya, baunya Allah kuasa gitu. Kalau dalam bahasa itu, demi Allah aku benar-benar selalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari itu lebih dari 70 kali. Jadi ini redaksi hadis ya. Bentuk yang istighfarnya tadi astagfirullahaladzim. Ya, kemudian ada juga dalam kitab Sahih Bukhari ya, dalam kitab Fathul Bari itu juga diberikan penjelasan yang intinya barang siapa membaca istighfar ini 100 kali, nah ini ada langsung ya, itu diampuni dosa-dosa terdahulu ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah ini redaksi yang istighfar yang agak panjang. Nah itu dalam redaksi Sahih Bukhari itu tuh membaca 100 kali istighfar ini dalam satu duduk Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi itu yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Itu redaksinya. Silakan, yang pendek silakan, yang sedang silakan. Intinya itu membersihkan hati. Insya Allah qalbi kita itu bersih. Kalau hatinya sudah bersih itu enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita bersyukur ada satu pengkabaran yang membentuk pada hati kita masing-masing yang telah dibawakan oleh kita Pak Otom. Pak Otom, saya mau tanya ini kan kalau tiap-tiap kita berkumpul ya selalu ada penggambaran kebaikan. Kita kalau ingin berbuat satu kebaikan kita melihat contoh dari Rasulullah, ya kan? Itu pedoman kita, Pak. Cuma kita ini manusia, walaupun sudah melihat kebaikan, kadang hati kita ini berubah-ubah, Pak. Kadang kita taubat, besok tobat. Sebenarnya di dalam permasalahan itu mengenai hati, itu kan sudah dikatakan tafsirul qulbi ainul akhlaqil mamumah. Kalau kita sudah memahami kan kita sudah bisa menjaga, Pak. Ini kita tidak pernah menjaga, ya karena namanya manusia itu kan suka dibolak-balik, Pak. Ini hari baik, besok juga tidak baik. Contohnya seperti apa, Pak? Orang-orang yang berobat dari hari bakal baik. Wah, jangan jadikan contoh, Pak. Kita nih pada diri kita udah begitu, Pak. Sekolah di bawah. Ya, jadi ya ini ya kita bersyukur loh. Pak Eki sudah mengatakan orang-orang yang punya kualitas. Jadi kita manusia yang nggak mengerti sehingga bisa mengerti, Pak. Kalau saya melihat Bapak kajiannya ini ya seorang dokter sih, makanya saya juga ya paham lah. Ya ini yang mudah-mudahan kita yang berada di Mahadira dan Jasa ini kedepannya lebih baik, Pak. Bapak katakan baca Qurannya juga harus baik, semua harus baik. Kan kita cari manusia ini yang baik-baik, Pak, bukan yang baik-baik. Jadi saya rasa bagaimana kiat-kiat kita sebagai manusia ini supaya bisa menjaga itu, Pak. Kathirul qalbi ainul akhlaqil mamumah itu kan sulit, Pak, nggak mudah, Pak. Ini saya alami pada diri saya sendiri. Kan banyak orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang. Sekarang jangan begitu, Pak. Kita udah baik aja dicari kesalahan kita supaya menjatuhkan. Nah ini kan kiat-kiat setan semua nih, Pak. Seperti apa itu contoh? Ya ini. Ya ini jalan-jalan terbaik ya. Mudah-mudahan ya ini kan baru awal, langkah pertama aja kita sudah merasa Pak kayak lega ya saya Bapak memberikan satu gambaran. Ya mudah-mudahan di hari-hari berikutnya akan lebih baik lagi, Pak. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, betul. Jadi apa tadi ya? Pertama memang konsep itu kan uswatun hasanah itu kan jelas ya. Ada pada pribadi Nabi Ibrahim, pribadi Nabi Musa. Mau nggak mau tadi supaya tahu kepribadiannya ya nanti pelajari akhlaknya, karakteristiknya gitu nanti kita cocokkan. Termasuk di dalam surah Al-Fatihah sebenarnya itu kan konsepnya luar biasa.
termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kenapa di situ itu pakai domirnya itu jamak, enggak domir mufrad gitu ya. Jadi kami hanya kepada Engkau kami minta menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini kan sebuah konsep sebenarnya. Konsep apa? Kebersamaan yang terlupakan oleh umat Islam. Itu. Nah, pertama saya sedikit ya, hati-hati ya di dalam surah Al-Fatihah itu kalau salah membaca itu jadi ayat-ayat setan. Ini masalah. Ya, penekanannya hati-hati ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus gitu. Sekarang banyak ya, kalau kita dengar itu bacanya bunyinya beda. Iyyaka na'budu itu keliru. Berubah maknanya itu. Ya. Jadi kalau iya hanya kepada, ya seperti itu kalau dipisah itu. Kan ada iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Ini satu itu dari sisi bacaan. Kedua itu konsep. Jadi maksudnya konsep begini, kalau zaman Rasulullah setelah sholat 5 waktu ya, zikir doa itu dimusyarahkan ada masalah. Konsepnya kan di masjid semua. Jadi artinya walaupun sini lingkupnya misalkan di sini juga tetap ya jadi setelah jamaah itu ngobrol dulu, punya masalah apa di masyarakat, bicarakan. Nah ini yang hilang dalam tubuh umat. Jadi setelah jamaah bubar, ya, ada delaynya ya. Pertama yang misalkan kelompok besar itu dimusyawarahkan. Siapa punya masalah, siapa yang punya problem. Nah di situ cari jalan keluarnya. Karena sebenarnya kalau masjid itu ya dimaksimalkan fungsinya itu subhanallah. Termasuk misalkan ada Baitul Mal, ya. Baitul Mal itu Baitul Mal. Misalkan di sini ya, mau bikin Baitul Mal, interpreted aja. Nanti terserah mau dananya itu untuk bikin pondok pesantren, misalkan ya, diwakafkan ya, dihibahkan supaya buat pahala kita lebih banyak, atau mungkin untuk menyekolahkan anak, atau untuk menyekolahkan regenerasi ya. Karena terus terang aja kita itu kekurangan dokter Indonesia. Saya itu kuliah dokter nekat, nggak punya biaya. Karena saking pengen punya pengetahuan, utang-utang saya jalani gitu. Pokoknya kan beasiswa segala macam itu artinya banyak kita itu, generasi kita itu dokternya kekurangan dokter, apalagi profesor sebenarnya itu sangat-sangat kurang, jadi minim gitu. Makanya nggak heran kalau kalah sama Yahudi ya. Yahudi itu dokternya 90%. Nah, ini yang harus dirubah lagi. Nah, maksudnya dari itu Baitul Mal tadi, ya, nah itu bisa untuk menambah mungkin ibadah kita hanya sekian, ya. Tetapi dengan kita wakafkan ke pondok pesantren, bangun pesantren misalkan ya, itu kan ngalir terus. Nah, ini namanya pemikiran-pemikiran untuk menambah pahala kita. Maksud tadi ya memang harus saling mengingatkan, saling menasehati. Dan tadi ibadah sholat itu kan sholat sunnah tidak terbatas. Jadi suatu saat misalkan ya, ini kan terkait dengan amal ya, pembersihan hati. Suatu saat itu kita pengen bernostalgia ya, bukan dengan teman-teman sekolah, tapi dengan Allah gitu. Pergi kemana lah gitu ya, cari tempat masjid yang ya di sini juga boleh. Misalkan ada referensi kemana, luar Batang misalkan. Luar Batang itu kan masjidnya enak ya, ada di sana. Sholat aja terus, 2 rakaat salat naik lagi gitu. Itu boleh sholat sunnah mutlak. Termasuk pernah cerita Profesor Dr. Said Abdul Hussein Al-Nawar waktu saya kuliah S2 itu dulu. Kakek beliau itu kalau setiap malam di Sabah itu sholat sunnahnya 100 rakaat.
Ini contoh-contoh maksudnya itu untuk meningkatkan kualitas kita, kebaikan kita. Disitulah Allah akan memilih. Itu maksudnya untuk menambah kebaikan-kebaikan. Itu ya. Jadi memang tadi ya kembali ke zawiyah. Zawiyah itu contohnya ke zawiyah kalau tidak ada bikin zawiyah ya. Satu. Kemudian tadi saya juga sering istilahnya ada waktu kemana gitu ya. Ya kadang sampai ziarah-ziarah itu kan penting ya untuk apa? Untuk mempelajari sejarah, mencocokkan betapa banyaknya ya para aulia, para wali di Indonesia itu. Bahkan orang Arab itu kalau pengen jadi wali ya ke Indonesia dulu. Kan jangan jadi wali dari Arab. Ya para aulia itu banyak kan dari Indonesia. Dikasih Allah itu maksudnya. Nah itu contoh dari situ. Kenapa gitu misalkan Habib Hussein yang luar Batak itu ya, di situ punya peninggalan masjidnya. Dulu itu kan kalau tidak salah itu mau dimakamkan di Tanah Abang, pas dicek balik lagi ke sana jenazahnya. Akhirnya disebut dengan di luar Batak itu kan kita sejarah akhirnya dimakamkan. Itu kan pemuda yang masih muda belia, 17 tahun itu ketika dakwah di Jakarta. Beliau orang Hadramaut pertama dalam sejarah itu berdakwahnya ke India. Dari India itu terdampar di sini di luar Batak, pasar ikan. Pendakwah. Nah itu artinya ketika kita kesana aja dulu, ini jual kekasih Allah yang memang bentuk dakwahnya itu seperti itu ya. Saya sendiri ya tadi banyak, bukan masalah doktornya ya, bukan. Itu kita banyak merenung, ya banyak mikir, banyak konsep-konsep karena banyak juga dokter yang gak merenung gitu ya. Banyak ya teman-teman itu malah tertipu dengan yang sedikit ya. Termasuk contohnya itu saya bilang sudah gak usah bimbingan tesis sama saya, sama yang lain saja. Ketika sudah mentok boleh sama saya. Kenapa? Banyak beberapa bimbingan saya dipersulit karena ada orang nggak suka sama saya, dokter juga. Nah itu salah satu contoh. Berarti kan itu punya penyakit batin. Mungkin tambahan dikit bahwa dalam Qurannya qalbun, hati manusia itu kan dibagi 3 ya. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun majid. Nah posisi dari kita itu harus qalbun salim. Itu hati yang selamat, yang tenang, itu yang kita terus mengolah. Nah kalau yang qalbun marid kan, hatinya sakit. Ketika disakiti sakit ya. Ketika disakiti masih sakit itu memang qalbunya masih marid, masih sakit. Jadi konsepnya itu tadi ketika disakiti senyum, ya. Ketika didolimi ketawa. Gitu. Dan contoh Rasulullah gitu ya, diludahi. Ya. Gak apa-apa, dilemparin orang gak apa-apa, dilemparin batu ke toem juga apa-apa. Itu kan jumlah kita ya, kita pun bagaimana supaya sehingga banyak ke dalam ya, tidak keluar. Sekarang kan banyak orang keluar di medsos ribut melulu gitu kan sayang waktu gitu. Nah itu mungkin tambahan ya. Jadi artinya posisi kita usahakan di qalbun salim. Untuk qalbun salim itu semua. Jadi kita maksimalkan ibadah. Ya, sebelum acara kita tutup, sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap ilmu yang telah kita dapatkan dari Ustaz, mohon kesediaan Ustaz memimpin doa. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli Quran, dijadikan kita selalu istiqomah ya dalam beribadah, dalam menuntut ilmu pengetahuan. Juga kita mohon kepada Allah supaya hidup yang sebentar, yang sementara di dunia ini diberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin, diberikan kebahagiaan, dan kelak ketika menghadap Allah memberikan curahan kasih sayangnya, kemudian ampunan maghfirahnya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya dan mendapatkan kedudukan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا يا ربنا لك الحمد كما سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما الصغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ناول قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.